Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas tuntas soal-soal P3K Guru tahun 2021 khususnya untuk kompetensi teknis. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang akan mengikuti ujian, teman-teman bisa simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga teman-teman follow Instagram kami yaitu Bahtiar Movie. Karena di sini admin sering memberikan informasi-informasi terbaru terkait seleksi P3K Guru. Dan di sini admin juga sering memberikan latihan soal-soal, yaitu soal persiapan menghadapi ujian seleksi P3K. Nah, jadi ini teman-teman contoh soalnya. Dan juga di sini admin sering memberikan tryout gratis ya teman, tryout gratis. Nah, teman-teman tinggal klik saja link di bio kami. Nah, link yang ini teman, kita cek. Nah, ini dia teman. Ini ada tryout ke-1, tryout kedua, dan sampai tryout ke-5. Nah, jadi teman-teman tinggal cek saja link di bio kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, perhatikan beberapa KD berikut ini. KD sikap yaitu melakukan kerjasama dalam percobaan. KD pengetahuan yaitu menjelaskan sifat bahan konduktor listrik yang baik. KD keterampilan yaitu melakukan penyelidikan sifat bahan konduktor listrik yang baik. Teknik penilaian yang sesuai untuk 3 KD di atas secara berurutan adalah yang A. Observasi tes tertulis, tes wawancara. Yang B. Tes tertulis, observasi, tes kinerja. Yang C. Observasi, tes tertulis, tes kinerja. Yang D. Observasi, tes tertulis, observasi. Yang E. Tes kinerja, observasi, dan tes tertulis. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah teknik penilaian ya teman. Teknik penilaian yang sesuai dengan 3 KD di atas. Nah, jadi 3 KD ini teman yang sudah admin sebutkan tadi. Secara berurutan adalah, nah jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C ya teman. Yaitu observasi, ini untuk KD sikap. Dan untuk KD pengetahuan, ini teknik penilaiannya berupa tes tertulis. Dan untuk KD keterampilan, ini teknik penilaiannya berupa tes kinerja. Nah, ini dia teman-teman, jawaban yaitu C. Untuk pembahasan, bentuk penilaian sikap ini bisa berupa observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, untuk yang C ini, penilaian sikapnya ini berupa observasi. Nah, betul. Kemudian kita lihat yang bentuk penilaian pengetahuan. Yaitu bentuk penilaian pengetahuan ini bisa berupa tes tertulis, bisa berupa tes lisan, dan bisa berupa penugasan. Nah, kita lihat opsi yang C, yaitu tes tertulis. Nah, jadi sesuai teman, sesuai dengan bentuk penilaian pengetahuan, tes tertulis. Kemudian, untuk KD keterampilan, ini bentuk penilaiannya, ini bisa berupa praktek, bisa berupa produk, proyek, dan portofolio. Nah, kita lihat opsi yang C, yaitu tes kinerja, yaitu berupa praktek. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian, soal yang nomor 2, penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian. Yang A, keeping tracks. Yang B, checking up. Yang C, finding out. Yang D, summing up. Yang E, menyeluruh. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah penilaian ini mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, jadi hal ini sejalan dengan prinsip penilaian yang D ya teman, yaitu summing up. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia teman, tujuan assessment ataupun penilaian. Untuk yang keeping track, ini kata kuncinya adalah melacak kemajuan siswa. Kemudian yang checking up, ini kata kuncinya adalah mengecek ketercapaian siswa, yaitu checking. Kemudian selanjutnya yaitu finding out, ini adalah mendeteksi kesalahan pembelajaran. Kemudian yang summing up, ini adalah menyimpulkan siswa sudah mencapai kompetensi atau belum. Nah, jadi ini teman-teman, menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, jadi ini sejalan dengan prinsip penilaian yang summing up. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3, Pak Budi mengajar di SMP Prajekan kelas 7. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Dari 30 siswa, 10 siswa mendapatkan nilai 75.
dan 20 siswa mendapatkan nilai 60. Sedangkan KKM yang ditetapkan adalah 65. Kegiatan remedial yang dapat dilakukan oleh guru untuk 20 siswanya adalah yang A, memberi tugas pengganti nilai ujian kepada 20 siswa yang belum memenuhi KKM. Yang B, menjelaskan kembali materi tersebut, lalu siswa yang belum tuntas dites lagi. Yang C, melanjutkan materi pada KD selanjutnya karena materi sebelumnya telah diajarkan. Yang D, memberi latihan soal untuk dikerjakan oleh semua siswa. Yang E, mengulangi tes kembali oleh semua siswa. Nah, jadi untuk soal yang nomor 3, ini dari 30 siswa. Dari 30 siswa yang ada, ini hanya 10 siswa yang memenuhi KKM. Dan 20 siswa ini tidak memenuhi KKM. Nah, jadi kan lebih dari 50%. Lebih dari 50% yang tidak memenuhi KKM. Maka, yang dilakukan oleh guru adalah, yang betul adalah yang B ya teman, yaitu menjelaskan kembali materi tersebut, lalu siswa yang belum tuntas dites lagi. Nah, ini dia pembahasannya, jawaban B, yaitu bentuk perlakuan pembelajaran remedial dilakukan berdasarkan keterserapan KD. Kita lihat yang pertama, bila ketuntasan kurang dari 50%, artinya yang mengikuti pembelajaran remedial lebih dari 50%. Maka, remedial dilakukan dengan memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Nah, jadi ini dia teman, sesuai dengan soal yang nomor 3. Yang mana yang memenuhi nilai ambang batas ini kurang dari 50%. Dan yang melakukan remedial ini lebih dari 50%, yaitu 20 siswa. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah memberikan pembelajaran ulang. Nah, jadi ini dia teman, menjelaskan kembali, yaitu menjelaskan ulang materi tersebut, lalu siswa yang belum tuntas dites lagi. Kemudian, untuk yang kedua, jika yang mengikuti pembelajaran remedial pada KD tersebut kurang dari 20%. Nah, jadi jika nanti soalnya ini yang mengikuti remedial ini kurang dari 20%, maka perlakuan guru terhadap siswa yaitu diberikan bimbingan secara khusus, misalnya dengan tutor sebaya. Nah, jadi seperti itu. Ini jika siswa yang mengikuti remedial ini kurang dari 20%. Kemudian yang ketiga yaitu, jika siswa yang mengikuti remedial berada pada rentang 20 sampai dengan 50%, maka perlakuan diberikan dengan penugasan secara kelompok. Nah, jadi seperti itu teman, untuk bentuk perlakuan pembelajaran remedial yang dilakukan berdasarkan keterserapan KD. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 4, jika diketahui hasil tes formatif terdapat 3 soal dari 8 soal yang diberikan, hampir semua siswa tidak dapat menjawab dengan benar. Maka tindakan guru yang sebaiknya dilakukan adalah yang A, melanjutkan ke pokok bahasan berikutnya, yang B, menjelaskan kembali seluruh materi, yang C, menjelaskan kembali materi yang belum dipahami siswa, yang D, melakukan pembelajaran remedi terhadap siswa yang menjawab salah, yang E, melakukan pengayaan terhadap siswa yang belum paham. Nah, untuk soal yang nomor 4, ini sama dengan soal yang nomor 3, yang mana di sini dari 8 soal, yang bisa dijawab oleh semua siswa ini hanya 3 soal. Nah, jadi kan lebih dari 50%, yang tidak bisa menjawab dengan benar. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu menjelaskan kembali materi yang belum dipahami siswa. Nah, ini dia teman-teman jawaban C untuk pembahasan, karena yang belum memahami soal lebih dari 50%, maka tindakan guru adalah menjelaskan kembali materi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 5, penetapan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh suatu kondisi sebagai berikut. Yang A, guru menguasai pengetahuan dan kemampuan yang memadai sesuai bidang yang diajarkan. Yang B, guru mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Yang C, peserta didik memiliki kemampuan penalaran yang cukup rendah dan terampil menerapkan konsep. Yang D, waktu yang relatif lama untuk memahami materi karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang rendah. Yang E, peserta didik memiliki kemampuan penalaran yang rendah dan kurang terampil menerapkan konsep. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah
Suatu indikator ini dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi ini apabila dalam pencapaiannya didukung oleh suatu kondisi sebagai berikut. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya teman, yaitu menguasai pengetahuan dan kemampuan yang memadai sesuai bidang yang diajarkan. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Jawaban A yaitu pembahasan suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah kondisi berikut ini. Nah, jadi suatu indikator ini dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila memenuhi salah satu dari ke-8 poin ini. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu guru memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkannya kepada peserta didik. Kita lihat opsinya. Nah, jadi tidak ada ya teman. Untuk yang nomor 1 ini tidak ada di opsi nomor 5. Kemudian yang kedua, guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Kita lihat opsinya. Nah, jadi juga tidak ada ya teman. Untuk yang poin nomor 2 ini tidak ada di opsi nomor 5. Kemudian poin yang nomor 3, guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. Nah, kita lihat opsinya teman-teman. Nah, jadi ini deh teman. Yang A ya teman. Guru menguasai pengetahuan dan kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang yang diajarkannya. Nah, jadi sesuai teman, sesuai dengan kriteria tingkat kompleksitas tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Baik teman-teman, itulah pembahasan beberapa soal-soal kompetensi teknis. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.